Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP2 saya selama di SMK Negeri 3 Mataram. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sylvia Yolanda Febrianti dengan NIM 1806 1051 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang visi dan misi SMK Negeri 3 Mataram. Visi misi yang pertama, visinya itu IMTAK, IPTEK, mandiri, kompetitif. Dan misinya yaitu program IMTAK, Pusat Pendidikan dan Keterampilan atau PKT. Yang ketiga, pendidikan kecakapan hidup atau ilfil akil, lembaga diklat termuka jaringan dengan DU, DI, lembaga uji kompetensi dan profesi. Di sini juga ada dibahas tentang disiplin, perubahan, prestasi, dan mandiri. Yang pertama itu pengusahaan fasilitas belajar yang baru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang kondusif yang mampu mendorong siswa untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Telaah kurikulum strategi pembelajaran. Di sini telaah kurikulum yang digunakan guru yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran di SMK 3 Mataram yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu metode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuai dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam menyelesaikan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama itu di sini ada 3. Yang pertama, strategi problem based learning atau PBL, yaitu metode pembelajaran yang berciciran adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, strategi project based learning adalah pembelajaran yang digunakan project atau kegiatan sebagai metode pembelajaran peserta didik melakukan eksploitasi penilaian dan interpretasi sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir, strategi scientific learning yaitu proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif dalam konsep pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya, telaah kurikulum strategi pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru ada silabus, rancangan pembelajaran RPP atau buku paket atau lembar kerja siswa. Di tempat saya ngajar, guru pamong saya itu menggunakan rancangan RPP yang telah saya buat dan buku paket atau LKS. Jadi di tempat saya ngajar itu kebanyakan siswa menggunakan buku paket yang telah disediakan oleh sekolah tersebut. Cuman ada beberapa dari guru saya mengambil bahan dari RPP yang telah saya buat sendiri. Selanjutnya, telaah kurikulum strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan. Di sini telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru. Penilaian sikap, yaitu seperti guru memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku pada setiap siswa ketika sedang belajar. Biasanya sih saat saya mengajar kemarin, kebanyakan siswa tidak memperhatikan sikap yang dilakukan terhadap gurunya tersebut. Praktik. Yang kedua, praktik. Ketika materi yang dijelaskan oleh guru sudah di akhir pertemuan, guru menguji siswa dengan memberikan satu praktik guna untuk mengasah kemampuan dalam berpikir tersebut. Maksudnya itu setelah dalam pembelajaran awal, setiap akhir pembelajaran, siswa dikasih contoh atau latihan untuk mengasah kemampuannya.
Dan yang ketiga, penugasan. Guru memberikan tugas kepada siswa guna untuk melatih daya ingat dari materi tersebut. Yang sudah saya jelaskan, setiap awal pembelajaran, guru selalu memberikan materi sebelum akhir pembelajaran. Siswa dikasihkan tugas atau latihan tambahan agar mengingat yang sudah dibahas sama ibu awal pertemuan. Dan yang keempat, kehadiran. Evaluasi juga dapat diambil dari kehadiran siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi setiap masuk pembelajaran, siswa itu dicek kehadirannya, apakah dia masuk atau tidak. Dan yang kelima, terakhir, keaktifan. Guru juga dapat menguasai siswa keaktifan saat proses pembelajaran. Maksudnya itu seperti di dalam kelas kan banyak karakter siswa maupun yang lainnya. Biasanya ada yang aktif ataupun yang tidak aktif. Jadi kita bisa melihat mana siswa yang aktif dan mana siswa yang tidak aktif. Selanjutnya, perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan dibuat oleh siswa. Selama ini yang saya buat hanya rancangan pembelajaran, yaitu RPP. Selama saya buat rancangan pembelajaran, saya meminta bantuan terhadap guru pamong saya karena saya masih merasa susah buat model pembelajaran pelaksana itu seperti RPP. Di sini saya dibimbing oleh guru pamong saya untuk membuat model-model pembelajaran. Karena saya hanya mahasiswa biasa yang baru saja masuk dunia pendidikan, jadi saya dapat dibantu oleh guru pamong saya sendiri. Selanjutnya, jurnal refleksi. Yaitu jurnal refleksi itu di sini kejadian-kejadian penting dalam proses pembelajaran itu yang selama saya ngajar itu banyak saya melihat siswa yang kurang menghargai guru saat proses pembelajaran. Pengalaman saya selama mengajar di SMK Negeri 3 Mataram itu awalnya itu banyak siswa atau murid yang kurang patuh terhadap omongan saya atau perintah saya. Dikarenakan saya masih awam, tidak tahu menahu sifat murid-murid saya tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, saya memahami sifat semua murid-murid saya. Seperti yang awalnya saya masuk itu, ada yang tidur, ada yang main HP, tidak mendengarkan perkataan saya, tidak mau memperhatikan papan saat saya menjelaskan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya hari, saya melihat perubahan siswa tersebut. Dari yang tidak mau mendengarkan saya, sekarang lebih patuh dan memperhatikan. Yang sebelumnya tertidur dalam kelas, sekarang lebih memperhatikan apa yang saya ajarkan di papan. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap proses pembelajaran harus mempunyai konsep agar siswanya juga tertarik apa yang saya ajarkan ke depannya dan mereka itu paham apa yang saya ajarkan. Karena saya ngajarnya di SMK, dominannya itu semuanya laki-laki. Otomatis laki-laki kan kurang suka dengan pembelajaran matematika. Apalagi anak-anak yang saya ajarkan itu anak-anak STM. Jadi setelah itu saya melihat perkembangan siswa-siswa saya. Di situ saya merasa senang akan perubahan tersebut, dari yang tidak mau berusaha jadi yang mau berusaha. Saya juga selalu memberikan pertanyaan kepada mereka, apakah kalian ingin seperti apa model pembelajaran yang kalian suka, biar saya memberikannya, biar ada keringanan. Setiap model pembelajaran yang saya berikan, saya selalu ajak bercanda dulu supaya mereka tidak terkejut tentang materi yang saya berikan. Jadi siswa akan lebih senang ketika saya ajak bermain dulu seperti main game atau selebihnya.
Dengan berjalannya waktu semuanya berjalan dengan lancar, tetapi karena pandemi selang beberapa minggu itu proses pembelajarannya itu melalui online. Mungkin hanya segitu yang dapat saya presentasikan tentang hasil laporan saya selama PLP 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.